Pemirsa, Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan menggelar pemantauan hilal 1 Syawal 1447 Hijriah di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Kegiatan itu merupakan satu dari 117 titik lokasi pemantauan hilal atau Ru'yatul Hilal di tanah air dan menjadi bagian rangkaian penentuan Idul Fitri 2026. Kegiatan Ru'yatul Hilal yang dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan berbagai unsur lintas lembaga dan keagamaan seperti Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Badan Hisab Ru'yat Sulawesi Selatan, BMKG Makassar, MUI Sulawesi Selatan, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta unsur organisasi kemasyarakatan. Pelibatan berbagai pihak ini merupakan komitmen Kementerian Agama dalam memastikan proses penetapan Hari Raya Idul Fitri berjalan secara transparan, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Diketahui untuk posisi hilal dan dinyatakan 1 Syawal berdasarkan dari hasil Mabims berada di 3 derajat di atas wukuf. Nantinya hasil Ru'yatul Hilal dari Sulawesi Selatan akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat oleh Kementerian Agama di Jakarta. Di Sulsel sendiri, menurut hasil pemantauan sementara dari BMKG dan Badan Hisab Ru'yat, itu posisi hilal itu tinggi hilal masih berada pada angka 2 derajat 4 menit. Kalau menurut kriteria Mabims, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Mabims, kriteria yang disepakati itu adalah 3 derajat. Berarti kalau di Sulawesi Selatan masih 2 derajat, kemungkinan besar perkiraannya kemungkinan 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 21 Maret. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan hilal, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Ayan Ufus di lokasi sidang isbat kantor Kementerian Agama dan Chandri Suripati di Sorong, Papua, serta Yul Yusfin di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore, Davi. Baik, kita ke Makassar terlebih dahulu. Yul Yusfin, seperti apa suasana pantauan hilal di Makassar? Baik, selamat sore untuk Davi dan juga pemirsa. Memang hari ini kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bersama sejumlah unsur terkait hari ini melaksanakan Ruqyatul Hilal atau penentuan 1 Syawal Ramadan 1447 Hijriah, di mana memang untuk lokasinya hari ini masih dipusatkan di gedung Observatorium Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan memang untuk ketinggian gedung ini sendiri ini berada di sekitar 180 meter di atas permukaan laut. Dan seperti yang terlihat di belakang saya ini, Davi, memang hari ini sejumlah persiapan mulai dilakukan baik dari BMKG Wilayah 4 Makassar, BMKG dari Goa, dan juga sejumlah organisasi Ruqyatul yang tergabung dalam organisasi Islam sendiri ini. Ini mereka masih melakukan persiapan, Davi dan juga pemirsa. Memang beberapa dari tim ini masih menata sejumlah alat teropong yang mereka gunakan untuk nantinya untuk memantau posisi hilal di Kota Makassar. Dan untuk cuaca sendiri ini, Davi, untuk saat ini juga masih cerah dan semoga diharapkan nantinya cuaca akan bertahan hingga pukul sore malam nanti. Davi. Baik, Yul Yusfin, siapa saja yang terlibat dalam pantauan hilal pada hari ini nanti? Tapi memang hari ini yang terlibat itu selain dari Kementerian Agama sendiri, ada juga dari BMKG Wilayah 4 Makassar, ada juga Pengadilan Tinggi maksud kami, Provinsi Sulawesi Selatan, ada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, ada Ketua MUI dan beberapa ormas kelembagaan yang tergabung dalam Ruqyatul Hilal hari ini. Davi. Baik, dari Makassar kita beralih ke Sorong, Papua Berdaya. Chandri, seperti apa suasana pantauan hilal sore hari ini di sana? Baik, selamat sore Davi dan pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi pemantauan hilal, tepatnya di Hotel Waigo, Kompleks Reklamasi Kota Sorong, di mana saat ini baru saja bersiap untuk dilakukan
persiapan kegiatan Rukyatul Hilal 1 Syawal 1447 Hijriah yang dilakukan oleh pihak panitia. Kegiatan ini yang rencana tadi akan digelar pukul 17.00 namun diundur menjadi 17.30 waktu Indonesia Timur, di mana tim ISAP saat ini bersama tim BMKG telah menyiapkan seluruh persiapan untuk sebentar lagi akan dilakukan pemantauan hilal di Kota Sorong. Demikian, Davi. Baik, ada berapa teleskop yang digunakan dalam pantauan pada hari ini, Chandri? Baik, Davi, pada kegiatan hari ini dalam pemantauan hilal, tim BMKG Sorong mengerahkan atau menyiapkan 1 teleskop untuk dilakukan pemantauan. Kemudian persiapan lain juga terlihat tadi Wali Kota atau Wakil Wali Kota Sorong telah hadir bersama sejumlah pejabat pimpinan daerah, pimpinan TNI Polri dan juga dari tokoh-tokoh agama yang hadir dan tamu undangan lainnya. Kemudian juga dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Panitia Hari Besar Islam Kota Sorong telah menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini juga masih menunggu hasil resmi sidang isbat yang akan menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah secara nasional. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Chandri. Pemirsa dari ujung timur Indonesia, kita beralih ke Kementerian Agama. Ayah, seperti apa persiapan sidang isbat sore hari ini di Kementerian Agama? Ya, Davi dan pemirsa, di Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri kami sedang dan masih menantikan sidang isbat yang akan dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yang artinya ini kita masih menunggu sekitar 30 menit lagi untuk sidang isbat dimulai. Tapi 30 menit yang lalu untuk Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ini sudah tiba di Kementerian Agama untuk melihat seluruh persiapan sidang isbat, mulai dari auditorium Asyidi yang akan dipakai untuk sidang isbat hingga persiapan meja konferensi pers yang nanti akan digunakan usai sholat Isya begitu ya, untuk penetapan awal Syawal 1447 Hijriah. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya memang ada sejumlah agenda pada sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah ini, di mana agenda pertama yang nanti akan dilakukan tentunya adalah terkait dengan mekanisme penetapan, yang mana setiap tahunnya akan dilakukan musyawarah dengan pertimbangan perhitungan astronomi dan juga Rukyatul Hilal atau pemantauan atau pengamatan hilal begitu ya, yang akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, yang mana pada tahun ini ada 117 titik dari Aceh hingga Papua melalui Kanwil Kemenak, kemudian juga Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, hingga instansi terkait yang terlibat dalam pemantauan hilal ini, Davi dan pemirsa. Dan juga nantinya akan dilakukan pelaksanaan Rukyatul Hilal itu sendiri, yang mana dalam seminar nanti yang dilaksanakan dalam sidang isbat di dalam ini akan ditampilkan begitu ya layar melalui sambungan Zoom begitu ya dari masing-masing titik, ada 117, dan akan ditampilkan seperti apa laporan dari pemantauan hilal di masing-masing titik untuk kemudian dicatat oleh Kemenak sebagai materi untuk sidang isbat nantinya. Dan dalam pertemuan di sidang isbat, tepatnya di Forum Musyawarah Nasional ini sendiri juga, Davi dan pemirsa, nantinya akan dipertemukan pemerintah, kemudian juga ulama, akademisi, pakar astronomi, dan juga ormas Islam untuk menghasilkan keputusan bersama. Dan tidak lupa biasanya agenda ini juga dihadiri oleh negara-negara sahabat yang ikut hadir, baik dalam agenda musyawarah Forum Nasional ini hingga nanti adanya buka puasa bersama di gedung Kementerian Agama ini. Jadi memang ini adalah bagian
agenda yang cukup menarik begitu ya untuk diikuti, karena juga memang dari Kementerian Agama sendiri ini merupakan agenda tahunan untuk melaksanakan sidang isbat. Kemudian sidang isbat sendiri nantinya akan dilakukan usai sholat maghrib dengan agenda tertutup begitu ya untuk menentukan penetapan awal Syawal 1447 Hijriah, dan kemudian pengumuman atau penetapan sendiri akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Di belakang saya ini sudah disediakan meja-meja nantinya yang akan dipimpin oleh Menteri Agama, kemudian juga ada Ketua Komisi 7 DPR RI, kemudian juga ada Ketua MUI dan perwakilan dari Kementerian Agama itu sendiri sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dan dari Kementerian Agama, Davi dan pemirsa, juga ini melakukan pengimbauan begitu ya kepada masyarakat bahwa nantinya akan ada perbedaan antara Muhammadiyah dan juga NU, sehingga kita akan sama-sama nantikan seperti apa hasil dari sidang isbat. Davi. Baik, terima kasih Ayo Nufus melaporkan langsung dari lokasi sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya ada Chandri Suripati dari Sorong, Papua, dan Yul Yusfin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, selamat sore.